langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast kita, podcast penugasan pemasaran semester 4A. Nah, tempatnya ngobrol santai tapi berinspirasi bareng tokoh lokal yang luar biasa. Di kali ini kita punya tamu spesial yang sukses bikin lidah orang Sukabumi bahkan luar kota bergoyang. Siapa lagi kalau bukan owner dari kuliner pedas legendaris Mie Jontor Akil. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, aku Olivia. Dan ini ada Hanu dan juga kameramen Rizka dan juga Bapak Rizky sendiri ya. Dari orang kecil yang penuh semangat sampai jadi destinasi wajib buat para pecinta pedas. Gimana sih kalau jatuh bangunnya, gimana cara membangun brand lokal yang kuat, dan apa sih arti jontor yang sesungguhnya menurut beliau. Yuk, tanpa berlama-lama kita tanyakan langsung kepada owner Mie Jontor Akil. Gimana sih Bapak, gimana sih gitu kan, kenapa dari banyaknya makanan khas di Sukabumi, khas di Jawa Barat, kenapa harus mengambil Mie Jontor Akil itu sendiri, atau kenapa harus pangsit, kenapa harus mie? Dari awal kita mulai mungkin ya, kan kebetulan dulu tuh saya sama istri memang masing-masing sebelum nikah itu suka berbisnis, suka usaha kecil-kecilan lah. Tapi mungkin karena tidak didorong dengan baik, jadi tidak berkembang. Nah, kebetulan setelah kita menikah, waktu itu pekerjaan juga masih nyantai lah. Kalau dulu kan ngajar, jadi masih banyak waktu luang. Dan kita mulai berpikir nih, kayaknya kalau bikin bisnis bareng-bareng mungkin bisa lebih berkembang. Awalnya itu kenapa kita pilih bisnis itu Mie Jontor, makanan pedas ya. Menurut utamanya kan itu dulu pertama kali itu memang hanya mie aja ya, mie pedas gitu. Nah, karena kita kan yang namanya jualan itu kan nggak jauh-jauh dari yang namanya demand sama supply ya. Adanya permintaan, kita isi supply kan. Nah, kita harus melihat nih market kita itu apa. Karena saya dan istri itu memang senang masak, senang makan juga, pokoknya di makanan deh. Gitu. Terus makanan juga kan harus perhatian. Kira-kira apa nih makanannya? Kita lihat kalau di Sukabumi itu, apalagi anak-anak muda, salah satunya sih saya tuh suka banget pedes. Kan pedes, makanan pedes itu kayak banyak banget lah dari dulu ya, dari mungkin seblak ya, dan lain sebagainya banyak. Nah, di situ kita juga ngelihat peluang juga. Waktu itu mie pedas itu di Sukabumi belum terlalu rame. Ya, sebenarnya kan di luar kota udah rame ya, banyak ya brand-brand yang memang udah skalanya nasional gitu ya. Kita lihat di Sukabumi belum ada nih, tapi marketnya tuh besar. Makanya kita coba, nya mie pedas tuh masuk deh. Nah, kita coba bikin resep, kita coba. Alhamdulillah waktu itu nggak banyak development ya, nggak banyak coba-coba. Sekali bikin rasanya udah wah cocok nih. Coba kita waktu dimulai itu dari cuman bikin tuh 1 kilo itu berarti cuma jadi 10 porsi lah. Kita coba jual di Facebook. Kita nggak pakai ads ataupun apapun, kayak organik aja gitu kan, lewat postingan aja. Ada yang coba beli, ya terus berlanjut tambah banyak lagi namanya. Jadi kenapa kita pilih makanan pedas, mie pedas ya, karena kita ngeliat marketnya itu peluangnya lumayan besar. Kalau untuk nama Mie Jontor itu sendiri itu asal mulanya itu dari mana? Kan biasanya tuh kayak paling ada mie jebel kan biasanya yang mie pedas itu. Ini kenapa kepikiran untuk Mie Jontor gitu? Mie Jontor, lengkapnya sebenarnya Mie Jontor Akil ya. Iya. Kenapa kita kasih nama Mie Jontor? Ya, karena Jontor itu kan identik sama pedas. Kalau kita makan pedas, kalau kita kepedesan, identiknya bibir itu jadi jontor kan. Nah, gitu. Nah, itu
itu memang kita nyari-nyari aja yang cocok apa dan yang belum ada tuh apa gitu kan, nama yang masih biar kita nggak kena copyright juga kan, Iya, biar diingat ya sama dan mulai masyarakat. mudah diingat juga kan, jadi jontor pedas gitu. Nah, kalau Akio yang sendiri itu sebenarnya itu nama panggilan saya dari adek, yang saya punya adek paling kecil. Yang paling kecil tuh nggak bilangnya tuh nggak AA, kan saya tuh Rizky biasanya panggilnya Iki, jadi AA Iki jadi Akio. Jadi selewengan yang gitu kan kata ini tuh pakainya pakai aja deh jadi nama band, siapa tahu hoki kan, siapa tahu beruntung. Nah, itu sih. Ya, dan ternyata hoki ya, menarik juga ya gitu kan. Alhamdulillah. Oh mungkin karena kan sebelumnya aku juga salah satu bisa bilang pelanggan gitu, dari sebelum dijatuh Akil ke sini gitu kan, di sana dulu. Iya, di sana dulu itu gimana sih awal mula, kan dari tadi di Facebook dulu gitu. Apa di Facebook dulu baru ke sana atau langsung ke ruko gitu? Kalau awal mulanya kita dulu lewat online dulu, lewat Facebook. Jadi dulu karena dulu kan saya tuh sama istri sama-sama ngajar, tapi ngajar tuh cuma 3 hari. Dan sama di beberapa tempat ya, kurang lebih masih banyak nih lah, masih banyak waktu ya. Waktu luang ada sama usaha catering juga, sebenarnya catering Abika, cuma kan itu tidak setiap hari ya. Jadi kita coba nih, oh ada waktu kosong, kita coba jual. Makanya dulu waktu online itu jualannya tuh nggak rutin setiap hari, tapi open PO. Jadi open PO buat besoknya. Nah, kita iklan dulu di WA, di Facebook. Dua itu sih yang kita gunain, itu Facebook sama WA ya. Soalnya kalau Instagram kita lihat waktu itu masih kurang bagus lah buat promosinya. Jadi kita coba di Facebook, kita masuk ke grup-grup kuliner di Facebook itu kan. Nah, marketing di situ, kita open PO buat besoknya. Nah, kalau udah pada masuk nih, kita batasin kan, kan nggak mungkin ramai. Karena dulu itu juga saya sendiri yang nganterin malah. Ya, jadi ya kadang ada yang diambil dikirim sama ya driver online, kadang juga kalau masih bisa ada waktunya saya kirim sendiri. Nah, jadi gitu, saya kirim sendiri. Nah, maksimal cuma sampai kota sih, nggak lebih dari itu mah nggak diterima. Nah, dari situ mulai banyak lagi pelanggan, nambah lagi, wah nggak bisa ketutup nih permintaan tuh. Keteteran. Terus ada permintaan juga dari pelanggan juga, coba buka tokonya dong, buka kedai dong, kayak gitu kan. Dulu kita juga masih mikir-mikir, karena kan saya juga masih ngajar, jadi masih banyak waktu kosong tapi nggak bisa full gitu kan. Tapi waktu itu coba coba memberanikan diri, mulai keluar satu persatu, karena kan dulu ngajar di beberapa tempat kan, mulai keluar satu persatu, mulai fokus beraniin diri di kedai yang di ruko yang di depan itu kan, di Blok M dulu. Nah, mulai dari situ jalan 6 bulan kita ngelihat wah ini masih terlalu sempit. Coba beraniin diri lagi buat buka di sini, sewa di tempat yang lebih besar. Berarti selama ini udah berapa tahun nih? Awal mulanya itu kalau saya nggak salah ingat tuh kalau dari awal online-nya ya tanggal 15 Desember 2022. Nggak masalah. Kurang lebih 3 tahun. Ya, kurang lebih 3 tahun dari awal mulai. Iya, dari awal mulai. Berarti itu di akhir-akhir waktu COVID ya? Ya, setelah COVID mulai agak berkurang. Terus untuk manajemennya kayak rekrut pegawainya itu gimana? Apakah dari saudara atau emang rekrut dari luar? Nah, untuk rekrutmen pegawai itu dulu tuh awalnya bertiga ya, saya, istri, sama adik sendiri. Jadi 3 orang dulu, masih keluarga. Terus mulai keteteran, butuh tambahan pekerja lagi. Memang dari dulu tuh yang agak sulit tuh nyari pegawai yang masih dipercaya ya. Makanya dulu coba nyari itu yang benar-benar kita kenal dulu. Tapi walaupun kenal ya kita tetap kerja itu secara profesional. Cuman kenapa yang kenal dulu ya, setidaknya yang kenal itu kita udah tahu nih wataknya kayak gimana, kita udah tahu jujur atau enggaknya, baiknya kan kita kurang lebih udah tahu lah ya. Nah,
makanya kita coba masih saudara juga. Nah, itu coba nambah, terus ya makin besar lagi kan butuh pegawai lagi, ada lagi, oh punya nggak kenalan kan, yang karyawan yang pertama itu punya kenalan nggak, oh ada temennya, kayak kan kalau temennya pasti lebih tahu kan ya, dia baik, ini jujur dan lain sebagainya. Oke, ikut lagi ya, seperti itu sih. Kita jadi memang belum pernah open recruitment secara keluar secara langsung, jadi kita cari dulu sendiri karena memang cari pegawai itu gampang-gampang susah ya. Jadi ya coba dulu aja yang kalau yang kenal bisa, yang kenal itu lebih lebih baik ya. Kenapa harus nyari yang lain dulu gitu. Jadi kita coba yang kenal dulu. Ya alhamdulillah sampai sekarang mungkin kurang lebih ada 7 berarti. Ya, kebanyakannya keluarga sendiri kebanyakannya. Mungkin dari segi modal yang dikeluarkan untuk awal usaha ini berapa sih? Kalau yang awal banget ya, Iya. bener-bener di awal banget kita mulai itu cuma 200.000 sebenarnya. Ya, 200.000 rupiah ya, karena kan kita mulainya dari sedikit tuh. Iya. Dari sedikit, kan dulu kontrakannya juga paling sekilo, naik sekilo. Naik lagi jadi 2 kilo, naik lagi, jadi uang yang itu tuh khusus kita puterin aja, dapat keuntungan puterin lagi. Jadi nggak dapat keuntungan kita belanjain buat kebutuhan sehari-hari kita, tapi dapat keuntungan puterin lagi, dapat keuntungan puterin lagi. Nah, dari awalnya sih 200.000 karena memang mulanya dari benar-benar kecil, benar-benar sedikit, dan kita nggak ada harus keluar biaya buat sewa tempat dan lain sebagainya. Jadi pure untuk bahan-bahan aja ya. Buat bahan-bahan aja. Jadi di awalnya dari situ ya kita bisa teruskan. Berarti kalau untuk berbuat yang bakso aci, pangsit, sama itu benar-benar pure buatan dari masyarakat sendiri. Ya, kebetulan ini juga yang produksinya ayah saya sendiri ya. Jadi di rumah ada mesinnya buat produksi, buat cilok acinya juga sama produksi sendiri, pangsit semuanya hampir semua sih produksi sendiri. Jadi gak harus yang memang benar-benar pusing gitu ya, kayak tetap selalu ada gitu istilahnya kan. Kalau misalnya yang lain nih, misal pemasoknya nggak ada, yang mau cari yang lain. Kalau ini kan kebetulan keluarga sendiri gitu, jadi selalu ada aja gitu, komen saling support. Juga lebih ini sih biar lebih menjaga kualitas juga kan. Iya, Kalau higienis ya lebih bisa terjamin lah. Terus kalau untuk omsetnya sekarang apa boleh di-spill? Kalau omset ya, omset itu kalau untuk saat ini perharinya ya kurang lebih di angka 5 lah ya. Itu untuk omset, tapi belum bersih, masih banyak kita kan sewa ininya, gaji, terus juga bahan baku dan lain sebagainya ya, lumayan juga. Karyawan juga kan lumayan, tapi banyak yang harus dibimbing. Tapi dalam setiap usaha itu kan pasti ada turun naiknya gitu. Ya. Nah, itu gimana sih cara menghadapi kita gitu dalam turun naiknya itu gitu? Turun naik itu sebetulnya memang pasti terjadi ya. Apalagi kita itu yang kita alami, yang kita rasakan itu biasanya penurunan itu di bulan Ramadan. Iya. Karena apa? Memang bulan Ramadan itu banyak orang yang nyari makanan, cuman kan jam buka itu kan terbatas ya. Iya. Kalau bulan Ramadan kita bukanya itu dari jam 3 sore sampai jam setengah 10 malam, pendek kan waktunya. Iya. Karena waktu yang pendek ya tentunya penjualan pun jadi berkurang. Nah, biasanya yang kita rasakan sih turunnya itu di situ. Gimana cara kita ngatasinnya ya, mau nggak mau kita tuh harus ada backupan, jadi ada backupan biaya buat nutupin pas kita lagi turun. Tapi kalau untuk gimana ngatasinnya kalau turun di hari-hari biasa kan pasti naik turun ya, naik kedatangan turun. Ya tentunya kita tetap selalu jaga kualitas dan jaga pelayanan sih. Karena memang yang kita rasakan itu kalau makanan itu misalkan enak tapi pelayanannya kurang, pasti kan berpengaruh juga.
kalau misalkan ada komplainan, kadang kan ya kita berusaha semaksimal mungkin tidak melakukan kesalahan. Tapi kan kadang-kadang semua yang terjadi itu kan manusia ya. Iya. Manusia kadang-kadang ada lupanya. Jika lupa ada kesalahan, tentunya kita selalu berikan pelayanan yang baik. Oh, misalkan ada kesalahan pesanan ya, selalu kita kalau memang kesalahan dari kita konfirmasi, oke, kita ganti makanannya. Jadi kalau yang dikirim kita kirim ulang. Jadi memang kalau menurut saya sih untuk menjaga ketika naik turun itu selain kita jaga kualitas, jaga pelayanan, nah kita juga harus tetap rajin-rajin buat marketing juga. Iya. Tapi kebetulan sih memang dari awal sampai sekarang belum pernah endorsement, belum pernah pasang ads di media sosial juga, jadi organik aja sih lewat postingan-postingan akun jual sendiri atau akun itu saya juga. Tapi biasanya dari mulut ke mulut juga sih Ya, ya. Benar. Masa lebih mengaruh daripada yang di Instagram ya. Ya. Saya juga tahu ini tuh dari Ricky. Jadi saling ini ya. Iya, sorry. Emang saling kasih tahu. saya juga biasanya emang suka obat jastik gitu. Iya benar. Dan emang kita suka beli ya. Iya. Karena emang enak banget sih, apalagi saya juga pecinta makanan pedas ya, dan ini tuh kayak bener-bener selera banget gitu, apalagi pedas yang mantep. Kalau dari segi rasa sih kita memang melihatnya itu orang Sunda itu kan senangnya tuh yang pedas, tapi bukan cuma pedas gitu kan, yang medok lah ya. Ada pedasnya, ada manisnya, ada gurihnya. Pokoknya komplit ya. Ya kalau yang kita baca sih kayaknya orang Sunda tuh suka yang Iya. semuanya. Kita sukain resepnya yang kayak gitu. Ya, nah itu kan gimana sih Bapak cara menjaga cita rasa kan biasanya tuh beda orang beda tangan. Nah ini gimana sih cara menjaganya itu? Nah, buat jaga kualitas tentunya kita ada yang namanya SOP kan, standar operasional produksi. Setiap resep, setiap menu yang kita sajikan itu tentunya sudah sesuai takaran. Biar kalaupun karena yang masak itu kan nggak itu orang aja kan, pasti berganti-gantian lah, apalagi ada waktunya istirahat, waktunya bergantian sholat, pasti bergantian kan. Biar rasanya tetap sama, kita jaganya pakai SOP. Jadi ada takaran. Jadi tetap sama gitu cita rasanya. Kalau misalnya untuk marketingnya nih, selain buka page ini, terus kayak apakah ada di GoFood atau GrabFood, ShopeeFood kayak gitu ada? Untuk penjualan itu selain kita offline di sini, kita juga buka di GoFood dan GrabFood. Untuk ShopeeFood belum kita aktifkan karena kadang GoFood sama GrabFood kadang-kadang kita matiin dulu kalau lagi rame. Ya, kenapa? Karena kan kita juga kasihan ke driver ya. Iya. Kalau lagi rame, sedangkan kan pesanan itu harus sesuai antrian. Ya kan? Kalau misalkan masuk orderan GrabFood atau GoFood, karena kasihan menunggu lama terus kita duluin kan, jadi kasihan yang orang yang antri duluan juga kan. Makanya kadang suka kita matiin dulu. Makanya mungkin yang beli kadang-kadang kok Grabnya mati, kok GoFoodnya mati. Itu berarti kebetulan di kedai lagi ramai, makanya kita matiin dulu gitu. Nah selain itu juga kita terima pesanan lewat WA juga. Jadi ya kebetulan ada admin juga yang biasanya balas-balasin juga kalau pesanan lewat WA. Biasanya kadang ada yang diambil, kadang juga dikirim lewat kita pakainya Maxim biasanya. Daripada delivery itu biasanya pakai Maxim. Itu juga sama, kalau misalkan terlalu lama dijawabnya, berarti di sini lagi penuh. Jadi makanya paling itu sih selain online-nya tiga itu sih, GoFood sama di WA. Oke, mungkin aku ada pertanyaan nih. Satu, nah setiap merchant, setiap UMKM pasti ada yang namanya tantangan ya gitu. Nah ada nggak sih, apakah ada evaluasi rutin terhadap strategi pemasaran yang digunakan, atau misalnya dari insight media sosial ataupun data penjualan juga ada nggak sih Kak? Kalau untuk itu untuk marketing secara media sosial memang itu masih kekurangan kita sih ya. Kita masih kurang dalam marketingnya, makanya kadang-kadang kalau lagi rajin postingan di Facebook postingan, kalau lagi memang nggak sempet kita kadang buat bikin postingan. Nah itu masih kekurangan di kita ya. Tapi untuk
itu kita adakan evaluasi sama karyawan-karyawan. Oh, misalkan ada kesalahan ini, teman ini, maka kedepannya diperbaiki lagi. Selalu ada kalau evaluasi, karena ini kan buat menjaga karena kalau nggak ada evaluasi, bulan ini misalkan bagus, bulan depan kurang bagus, karena ada kurang bagus tapi dibiarin, nanti makin kurang lagi. Jadi selalu harus ada evaluasi setiap ada kekurangan yang terjadi. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih dari aku ya. Kan mungkin ini sudah berjalan sekitar 3 tahun berarti ya. Nah, pasti ada yang namanya kompetitor. Setelah mencoba gitu, saya kayaknya pengen bikin aja deh gitu, pengen bikin aja kayaknya versi saya nih gitu. Nah, gimana sih strategi kakak sendiri gitu buat biar si Mijontor Aku ini tetap eksis di tengah kompetitor-kompetitor yang muncul gitu? Kan banyak banget ya yang meniru brand-brand yang sudah ada gitu. Gimana kak? Ada? Kalau kompetitor yang muncul itu suatu keniscayaan ya, suatu kepastian kalau misalkan satu brand naik pasti akan ada kompetitor. Ya, termasuk saya juga sebetulnya terinspirasi ya. Memang dulu belum lama di Sukabumi di Pedes itu, tapi kan kita juga terinspirasi. Nah, ketika penjualan kita mungkin lumayan bagus, terus juga cukup baik lah ya, orang-orang sudah mulai mengenal, ya itu hal yang wajar kalau ada orang-orang juga terinspirasi oleh kita. Ya, kita juga alhamdulillah ya kalau memang bisa menginspirasi, bisa ikutan bermain di bisnis ini ya. Alhamdulillah juga kita tidak merasa kayak wah kompetitor baru nih, wah kita harus jaga biar jangan sampai pelanggan kita kabur atau gimana. Ya itu tentunya pasti ada dengan kita cara mempertahankan kualitas ya. Tapi kita tidak selalu memandang kompetitor itu buat jadi tantangan, buat jadi penghalang, tapi justru itu jadi motivasi juga kan. Wah, pertama alhamdulillah kita menjadi inspirasi yang menginspirasi yang lain. Kedua, ya mungkin kalaupun orang lain membuat bentuk bisnis yang sama, tapi pasti punya ciri khas. Nah, kalau Mijontor Aku ciri khasnya itu memang dikenal dan orang banyak yang suka, ya ciri khas itu kita pertahankan biar nggak semakin lama semakin tergerus, justru semakin naik. Itu sih. Kan apalagi nih sekarang kan sebelumnya Mijontor Aku itu udah 3 tahun nih. Nah, terus kan apalagi sekarang tuh brand-brand yang dari luar tuh udah mau masuk nih ke Sukabumi, kan udah ada di kota, udah ada di kabupaten. Itu gimana sih Pak gitu cara ini gimana dong gitu? Kan udah ada ini yang bagus gitu, yang udah terkenal, yang terkenal. Memang sekarang tuh mulai pada masuk ya beberapa brand-brand yang skalanya udah nasional, udah cabangnya itu di mana-mana. Dan mulai masuk. Awalnya saya sama Eci juga ada rasa kekhawatiran, wah gimana nih? Itu kan udah punya brandnya udah terkenal, pasti lebih mudah buat marketingnya. Bahkan orang-orang pun sebelum dibuka pun pasti udah pada antusias kan. Awalnya kita juga takut, tapi kita mulai masih tetap percaya, masih tetap yakin kalau kita mempertahankan kualitas, ya insya Allah bakalan tetap berjalan kan. Ini caranya gitu. Tapi karena apa? Karena faktanya juga setelah kita lihat mulai masuk nih, orang udah mulai pada masuk ke brand-brand yang terkenal itu, kita perhatiin juga kan evaluasi dari gimana penjualan kita setelah brand masuk. Alhamdulillahnya walaupun brand-brand itu udah masuk, penjualan tetap tetap lancar, bahkan cenderung lebih naik. Kayak bisa bersaing dengan yang skala lebih besar, tapi tetap menjaga kualitas dia, tetap menjaga harga fresh. Terus apakah ada inovasi gitu buat dari mungkin dari segi menu atau dari segi yang lainnya dibuat di Mijontor Aku ini? Cabang di kota gitu ya. Kalau inovasi dari segi menu, memang dari awal itu pertama kita ada menu cuma satu menu aja, terus nambah ke pangsit ayam kuah, tambah lagi ke pangsit ayam basah. Jadi kita bertahap sih tambahnya.
karena kan kalau itu aja pastinya bosan kan. Ya walaupun alhamdulillah masih tetap laku-laku aja, tapi tetap kita harus berpikir ke depannya menu utama pasti harus ada menu apa yang pendamping lainnya. Karena kadang-kadang walaupun kita suka banget sama satu menu, kadang-kadang kan ada titik bosan juga ya. Nah biar si pelanggan itu dia lagi bosan sama mie, pengen yang lain, biar tetap belinya ke kita juga, tentunya kita tambah menu kayak. Terus sekarang mungkin makanan itu kurang lebih saya lupa berapa ya, mungkin sekitar 9 lah ya, mie, cilok, pangsit buah, pangsit basah, kalau paketan itu ada 3, nah, kurang lebih 7 menu utama lah ya. 7 menu main course itu ada sekitar 7. Nah itu kan bertahap, jadi kita tuh tambahnya ini satu menu, tambah menu lain. Memang rencana juga pengennya ada menu tambahan lain juga, tapi itu masih dalam proses R&D ya, masih proses research and development lah. Mungkin nanti kalau udah oke, ya bisa di launching lagi menu yang baru gitu kan, bisa biar apa namanya, biar ada menu lagi, mungkin udah bosan sama yang ini, ada menu yang baru lagi, mudah-mudahan sih nambah lagi menu. Kak, dalam bisnis produk ini kan pasti terutama yang berkaitan dengan produksi atau distribusi ya. Nah, gimana sih kakak memastikan bahwa staf bekerja dengan efisien dan tetap menjaga standar kualitas produk gitu? Apakah ada sistem monitoring atau budaya kerja tertentu yang kakak bangun gitu agar tidak hanya produktif tetapi juga adaptif terhadap perubahan pasar gitu? Apakah ada, Kak? Kalau untuk itu sih tentunya kita ada, kan kebetulan saya sekarang udah jarang banget ke kedai ya, karena ya paling Sabtu Minggu biasanya selalu ada walaupun nggak dari pagi sampai sore. Karena kebetulan saya sekarang ada kerjaan lain juga, ada tugas lain juga. Tentunya kita harus ada orang yang dipercaya buat jalanin. Kalau dulu sih sebelum saya ada tugas lain, semuanya saya yang atur. Jadi memang semuanya saya pegang sendiri, jadi mudah untuk evaluasi, mengatur ininya lebih mudah. Yang karena sekarang saya tidak full di sini, makanya ada ya yang dipercaya untuk memang membangun habit yang udah, bukan memang mempertahankan habit yang udah kita bangun di awal. Memang dari awal itu kita kerjanya itu karena memang keluarga banyaknya, jadi ya rasanya rasakan keluarga aja. Makanya untuk menjaga biar tugas-tugasnya itu efisien, ya tentunya ada leadernya gitu kan, yang memastikan bahwa setiap karyawan itu ada di stationnya masing-masing, ada di tugasnya masing-masing. Nah, sekali lagi dengan apa? Dibantu dengan apa? Dengan SOP. Terus juga aku masih ada pertanyaan lagi nih, banyak sih sebenarnya gitu. Nah, ada nggak sih banyak orang kan melihat bisnis produk itu sebagai sesuatu yang lebih nyata gitu, karena kan bisa dilihat dan disentuh, bisa dirasakan juga gitu, seperti Jontor Aki ini gitu. Nah, namun dari sepengalaman kakak nih, apa kompleksitas tersembunyi yang sering tidak disadari orang ketika membangun bisnis berbasis produk gitu? Bagaimana kakak menyikapi dinamika antara inovasi produk dan permintaan pasar yang terus berubah? Kalau yang saya lihat itu mungkin kebanyakan bisnis tidak bertahan ya, tidak bertahan. Rata-rata itu karena hanya FOMO aja, ikutan. Ada satu produk yang lagi booming, ikut, tapi tidak dibarengi dengan kualitas yang baik gitu kan. Nah, makanya buat ngejaga hal itu, tentunya kita tuh berjualan sebuah produk itu jangan hanya karena FOMO aja, tapi kita harus kuasain produk itu. Nah, contohnya saya sama istri itu memang suka masak, suka makan, cukup paham tentang kuliner.
supaya kita jualan produk yang kita paham. Nah, jadi itu sih yang harus kita tumbuhkan itu memang pertama itu kemampuan kita untuk memahami produk yang kita jual. Kalau kita paham sama produk yang kita jual, kita paham sama depan kurang bagus, karena ada kurang bagus tapi dibiarin nanti makin kurang bagus lagi. Jadi selalu harus ada evaluasi setiap ada kekurangan yang bagus. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih dari aku ya. Kan mungkin ini sudah berjalan sekitar 3 tahun ya. Nah, pasti ada yang namanya kompetitor. Setelah mencoba gitu, saya kayaknya pengen bikin aja deh gitu, pengen bikin aja kayaknya versi saya nih gitu. Nah, gimana sih strategi kakak sendiri gitu buat biar si Mijontor Aku ini tetap eksis di tengah kompetitor-kompetitor yang muncul gitu? Kan banyak banget yang meniru brand-brand yang sudah ada gitu. Gimana kak, ada? Kalau kompetitor yang muncul itu suatu keniscayaan, suatu kepastian kalau misalkan satu brand naik pasti akan ada kompetitor. Nah, termasuk saya juga sebetulnya terinspirasi ya. Memang dulu belum lama di Sukabumi di Pedas itu, tapi kan kita juga terinspirasi. Nah, ketika penjualan kita mungkin lumayan bagus, terus juga cukup baik lah ya, orang-orang sudah mulai mengenal. Ya, itu hal yang wajar kalau ada orang-orang juga terinspirasi oleh kita. Ya, kita juga alhamdulillah ya kalau memang bisa menginspirasi, bisa ikutan bermain di bisnis ini ya. Alhamdulillah juga kita tidak merasa kayak wah kompetitor baru nih, kok kita harus jaga biar jangan sampai pelanggan kita kabur atau gimana. Ya itu tentunya pasti ada dengan kita cara mempertahankan kualitas ya. Tapi kita tidak selalu memandang kompetitor itu buat jadi tantangan sih, buat jadi penghalang, tapi justru itu jadi motivasi juga kan. Wah, pertama alhamdulillah kita menjadi inspirasi yang menginspirasi yang lain. Kedua, ya mungkin kalaupun orang lain membuat bentuk bisnis yang sama tapi pasti punya ciri khas. Nah, kalau Mijontor Aku ciri khasnya itu memang dikenal dan orang banyak yang suka, ya ciri khas itu kita pertahanin biar enggak semakin lama semakin tergerus, justru semakin naik. Terus kan apalagi nih sekarang kan sebelumnya Mijontor Aku itu udah 3 tahun nih. Terus kan apalagi sekarang tuh brand-brand yang dari luar tuh udah mau masuk nih ke Sukabumi, kan udah ada di kota, udah ada di kabupaten. Itu gimana sih Kak? Gitu cara ini gimana dong gitu. Kan udah ada ini yang bagus gitu, yang udah terkenal, yang terkenal. Memang sekarang tuh mulai pada masuk ya beberapa brand-brand yang skalanya udah nasional, udah cabangnya itu di mana-mana, udah mulai masuk. Awalnya saya sama istri juga ada rasa kekhawatiran, wah gimana nih, itu kan udah punya brandnya udah terkenal, pasti lebih mudah buat marketingnya, bahkan orang-orang pun sebelum dibuka pun pasti udah pada antusias kan. Awalnya kita juga takut, tapi kita mulai masih tetap percaya, masih tetap yakin kalau kita mempertahankan kualitas, ya insya Allah bakalan tetap berjalan. Ya caranya gitu, tapi karena apa? Karena faktanya juga setelah kita lihat mulai masuk nih, orang-orang mulai pada masuk ke brand-brand yang terkenal itu, kita perhatiin juga kan evaluasi juga gimana penjualan kita setelah brand masuk. Alhamdulillahnya walaupun brand-brand itu udah masuk, penjualan tetap ini sih tetap lancar, bahkan cenderung lebih naik justru. Kayak bisa bersaing dengan yang skala lebih besar, tapi tetap menjaga kualitas dia, tetap menjaga harga. Ya benar kan. Terus apakah ada inovasi gitu buat mungkin dari segi menu atau dari segi yang lainnya dibuat di Mijontor Aku ini, atau cabang gitu di kota gitu ya? Kalau inovasi dari segi menu memang
Jadi kita bertahap sih tambahinnya inovasinya, karena kan kalau itu aja pastinya bosan kan. Ya, walaupun alhamdulillah masih tetap laku-laku aja, tapi tetap kita harus berpikir ke depannya menu utama pasti harus ada menu pendamping lainnya, karena kadang-kadang walaupun kita suka banget sama satu menu, kadang-kadang kan ada titik bosan juga ya. Nah biar si pelanggan itu dia lagi bosan sama mie, pengen yang lain, biar tetap belinya ke kita juga, tentunya kita tambah menu ya. Terus sekarang mungkin makanan itu kurang lebih saya lupa berapa mungkin sekitar 9 lah ya. Mie, cilok, pangsit tua, pangsit basah, kalau paketan itu ada 3, ya, kurang lebih 7 menu utama lah ya. 7 menu main course itu ada sekitar 7. Nah itu kan bertahap, jadi kita tuh bertambahnya ini satu menu, tambah menu lain, tambah menu lain. Memang rencana juga pengennya ada menu tambahan lain juga, tapi itu masih dalam proses R&D ya, masih proses research and development lah. Mungkin nanti kalau udah oke, ya bisa di launching lagi menu yang baru gitu kan, bisa biar apa namanya, biar ada menu lagi, mungkin udah bosan sama yang ini, ada menu yang baru lagi. Mudah-mudahan sih nambah lagi menu terus. Kak, dalam bisnis produk ini kan pasti terutama yang berkaitan dengan produksi atau distribusi ya. Nah, gimana sih kakak memastikan bahwa staf bekerja dengan efisien dan tetap menjaga standar kualitas produk gitu? Apakah ada sistem monitoring atau budaya kerja tertentu yang kakak bangun gitu agar tidak hanya produktif tetapi juga adaptif terhadap perubahan pasar gitu? Apakah ada kak? Kalau untuk itu sih tentunya kita ada, kan kebetulan saya sekarang udah jarang banget ke kedai ya, karena ya paling 1 minggu biasanya selalu ada walaupun nggak full dari pagi sampai sore. Karena kebetulan saya sekarang ada kerjaan lain juga, ada tugas lain juga. Tentunya kita harus ada orang yang dipercaya buat menjalani. Kalau dulu sih sebelum saya ada tugas lain, semuanya saya yang atur, jadi memang semuanya saya pegang sendiri, jadi mudah untuk evaluasi, mengatur ininya lebih mudah. Yang karena sekarang saya tidak full di sini, makanya ada ya yang dipercaya untuk memang membangun habit yang udah, bukan memang mempertahankan habit yang udah kita bangun di awal. Memang dari awal itu kita kerjanya itu ya, karena memang keluarga banyaknya, jadi ya rasanya rasa kekeluargaan aja. Makanya untuk menjaga biar tugas-tugasnya itu efisien, yang tentunya ada leadernya gitu kan, yang memastikan bahwa setiap karyawan itu ada di stationnya masing-masing, ada di tugasnya masing-masing. Nah, sekali lagi dengan apa? Dibantu dengan apa? Dengan SOP. Terus juga aku masih ada pertanyaan lagi nih, banyak sih sebenarnya gitu. Nah, ada nggak sih banyak orang kan melihat bisnis produk itu sebagai sesuatu yang lebih nyata gitu, karena kan bisa dilihat dan disentuh, bisa dirasakan juga gitu, seperti Jontor Aki ini gitu. Nah, namun dari sepengalaman kakak nih, apa kompleksitas tersembunyi yang sering tidak disadari orang ketika membangun bisnis berbasis produk gitu? Bagaimana kakak menyikapi dinamika antara inovasi produk dan permintaan pasar yang terus berubah? Kalau yang saya lihat ya, itu mungkin kebanyakan bisnis tidak bertahan ya, tidak bertahan. Rata-rata itu karena hanya FOMO aja. Iya, ada satu produk yang lagi booming, ikut, tapi tidak dibarengi dengan kualitas yang baik gitu kan. Nah, makanya buat ngejaga hal itu, tentunya kita tuh berjualan sebuah produk itu jangan hanya karena FOMO aja, tapi kita harus kuasain produk itu. Nah, contohnya saya sama istri itu memang suka masak, suka makan,
jualan produk yang kita paham. Nah, jadi itu sih yang harus kita tumbuhkan itu memang pertama itu kemampuan kita untuk memahami produk yang kita jual. Kalau kita paham sama produk yang kita jual, kita paham sama market sama pasar yang kita tuju, tentunya ketika ada dinamika permintaan pasar, kita bisa improve lagi, kita bisa improvisasi produk itu biar tetap tetap ikut permintaan pasar. Jadi nggak ketika permintaan pasar berubah, produk kita jadi terlupakan. Nah, jadi kita terus inovasi dan memang yaitu kita harus paham sama produk yang kita jual, jangan hanya karena promo aja. Mungkin nih kan yang aku lihat nih kakak sendiri kan udah jago banget gitu dalam bisnis gitu. Apakah sebelumnya sudah menguasai dari teori-teorinya gitu atau dulunya tuh kuliahnya di administrasi bisnis juga gitu seperti kita gitu? Oke, kalau jago enggak ya? Saya masih banyak belajar lah. Sampai sekarang pun masih banyak belajar dari ya karena kan sekarang banyak platformnya, kita belajar dari YouTube, TikTok, banyak banget bisa kita belajar. Kalau dari background sendiri sangat bukan sangat belakang ya, tapi beda jauh lah. Saya kuliah itu jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Cuman memang dari dulu itu memang senang aja, senang berbisnis, senang usaha, gitu kan. Karena apa ya? Karena senang sama uang. Ya setiap orang kan pasti senang sama uang. Pengen banyak uang. Ya karena pengen banyak uang ya kebetulan mungkin tidak cukup kalau hanya lewat kerja secara profesional aja. Ya makanya kita mulai belajar bisnis. Ya belajar dari mana ya? Belajar dari platform digital aja sih. Soalnya kebetulan tidak ada akses untuk mentor ya, karena memang sebetulnya saya sama istri itu mungkin cenderung introvert sebetulnya ya, jadi teman pun sedikit, jadi korelasi sama orang-orang pun circle-nya itu tidak luas, makanya belajarnya dari mana ya, dari platform online. Tidak aja ya. Tidak aja. Tapi untuk manajemennya tuh udah keren sih, udah keren banget gitu. Apalagi kan ini udah banyak pesaingnya gitu di Sukabumi apalagi gitu kan. Untuk karyawannya juga, untuk menjaga kualitas karyawannya juga kayak udah keren banget sih. Kalau sampai di taraf sempurna sih sangat jauh ya, masih banyak belajar, tapi setidaknya untuk masih bisa menjaga kualitas, menjaga pelayanan itu udah alhamdulillah udah bisa. Sejauh ini juga apa sih yang akan ada tambahan-tambahan di Mijau Traktir gitu? Menunya atau Semuanya sih. kalau Rencana ke depan, jangka panjangnya. jangka panjangnya tentunya kita jualan di sini kan terbatas ya. Iya. Terbatas tempat. Kadang-kadang kalau lagi ketemu ya orang susah kebagian meja gitu kan. Tentunya kalau rencana jangka panjangnya kita pengen ada cabang juga ya, karena kan ini di Pisar itu hitungannya kabupaten lah ya, di kota kan masih belum ada. Pengennya sih ya tambah cabang mungkin di daerah kota gitu. Cuma memang karena saya tuh bukan meninggalkan ya, tapi mempercayakan bisnis ini ke orang lain ya, yang leadernya itu baru berjalan baru mau 2 bulan ya. Nah saya tugas itu baru mau 2 bulan, makanya belum belum bisa sepenuhnya saya lepas gitu ya, karena ya tetap aja saya harus monitoring dan sebagainya. Nah, buat membuka cabang itu ya tentunya kalau di satu tempat itu udah benar-benar bisa autopilot sepenuhnya, nah menurut saya baru mulai bisa membuka cabang. Karena takutnya apa? Takutnya kita belum bisa mempertahankan di satu tempat ini, kita buka cabang malah di sana nggak bisa kita monitoring,
Jadi kesini nggak fokus, kesana nggak fokus, akhirnya malah jadi gagal di dua-duanya, kan nggak mau ya. Jadi memang harus dimatangkan dulu di satu tempat ini. Kalau memang sudah terasa cukup matang, mungkin kedepannya bisa tambah cabang di tempat yang lain. Amin. Mudah-mudahan sih harapannya. Mungkin ada nggak sih Kak saran untuk kita gitu, gimana sih kita berbisnis gitu, atau kita sih bermulai berbisnis itu seperti apa gitu Mas? Mulai bisnis itu kalau menurut saya ya koreksi kalau salah. Menurut saya pribadi sih yang saya alami, mulai bisnis itu jangan hanya karena kita suka sama produk yang kita bikin dan kayak wah ini enak nih, kayaknya kalau dijual laku deh, pasti laku deh. Bukan hanya itu, tapi kita juga harus bisa membaca pasarnya. Memang kita suka, tapi apakah orang lain suka juga? Jadi memang caranya itu ya kita research dulu gitu kan. Kita buat produk, kita kasih sampling dulu, kita bikin sampling orang-orang yang mungkin kita kenal, cobain deh, enak gak? Kan 10 orang, dari mayoritas dari 10 itu bilang wah enak, ini dijual gak? Misalkan ditanya. Kalau orang udah nanya dijual gak, harganya berapa, berarti udah ada ketertarikan kan ya. Lalu di situ bisa kita yakin, oh bisa deh mulai bisnis ini. Karena sebenarnya saya juga sama istri itu kurang begitu percaya diri awalnya ya, karena kan takut gagal atau apa. Nah kita pelan-pelan dari sedikit, terus kita kita puterin lagi uangnya, puterin lagi. Ini memang basic sih. Pertama itu memang kita harus tahu dulu marketnya, tahu pasarnya. Karena sebagus apapun produk, kalau pasarnya nggak ada, yang mau dijual ke siapa? Sebagus apapun ininya, kayak misalkan orang jualan mobil mewah, Lamborghini, tapi marketnya kita di tempat yang memang nggak ada orang yang mampu beli Lamborghini ya. Walaupun sebagus apapun mobil Lamborghini, kalau nggak ada yang belinya ya percuma kan. Ya, jadi memang harus kita cari tahu dulu marketnya kita udah tahu, targetnya udah kita tahu, cocok sama produk yang kita jual, baru deh jalan. Dan banyak juga yang harus kita siapkan, mental, Ya, itu. uangnya apalagi modal ya. Maka memang itu mental, karena jujur mental usaha, walaupun dari sejak kuliah suka usaha, tapi mental usaha, mental bisnis saya sama istri memang belum sebesar itulah, masih banyak ketakutan. Makanya seiring berjalannya waktu, ya pelan-pelan mulai terbentuk. Nah itu, dan memang ya itu salah satunya capital kan, modal yang harus kita sediakan juga. Ya, walaupun saya mulai dari modal yang kecil, tapi ya prosesnya lama. Gitu. Ya harus ada proses. Tidak mungkin gitu ya. Dan jangan tergoda kayak dapat untung dikit langsung malah kita self reward gitu. Iya. Dan kalau gitu ya. Kalau itu kapan kita naiknya gitu ya. Betul, mungkin itu ya cukup ya dari pertanyaannya. Mungkin ada saran yang bisa disampaikan ke bisnis pemula gitu. Kalau saran mungkin dari pengalaman pribadi aja ya. Pertama itu memang kalau ingin membangun bisnis itu yang tadi udah saya beberapa kali bilang, harus kita paham marketnya, kita sambungin sama produknya, ada demand, kita isi supply-nya. Terus juga selain kita paham itu ya tadi harus ada mental ya. Kalau misalkan kalau kita tahu udah kenal marketnya, udah cocok nih sama produk kita, tapi kita takut ya gak akan mulai juga. Ada konsistensi juga Ada ya. konsistensi, dan juga yang paling penting itu jaga kualitas, baik itu kualitas produk sama kualitas pelayanan. Keren banget ya, Untuk sarannya juga ya. ya itu dia ya teman-teman, pemaparan dari pemateri ataupun narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu dan dapat kita implementasikan di lain hari ini. Mungkin itu aja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mbak, terima kasih juga sudah bersedia menjadi narasumber kita di podcast kali. Mungkin
lidah kita, bibir kita jontor ya dan goyang. Nah, dan mie jontor aku ini cocok buat kamu yang nggak suka pedas karena levelnya tuh ada dari level 0 sampai level 5. Jadi aman ya, aman banget. Ini tuh kalau misalnya nggak pedas tetap enak banget. Jadi gurihnya tuh bener-bener kerasa gitu. betul. Dan menu yang kita pesen ini itu cuma 2 karena stoknya ya habis ternyata, karena kita kesorean gitu datang ke sini, jadi kita hanya beli mie jontornya yang level berapa kamu? Level 1 dan juga pangsit kuah. Ini yang level berapa? Ini level 2. Oh, pangsit kuahnya tuh yang level 2. No. Tumpah jujur li. Lanjut udah. Lagi gak? Giniin jadi kelihatan gimana ya? Jujur li tumpah. Iya. Berarti aku yang maju ya? Iya. Oke, sok lanjut aja. Bentar. Dari menu aja, menu yang kita beli. 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3 cek. Oke, jadi untuk kali ini tuh menu yang kita pesan itu ada Mie jontor. yang level Ini level 1. dan ini pangsit kuah yang level 2. Ini enak banget sih, aku rekomendasi banget aku. Ini favorit aku banget. Menggugah selera banget gak sih? Lihat, Iya. wow. Nah, untuk di mie jontor Akyu sendiri itu ada beberapa menu. Ya, Ada mie betul. jontor Akyu, ada pangsit, ada bakso aci, dan ada pangsit basah, dan ada menu minuman lain. Itu enak banget segar. Cut. Dah. Ayo cangkel. Ayo, Sok Reviola. Ayo. Atau kamu lah dilanjut lah Reviola. Kalian nggak apa lah atau kita Iya aku sih. datang. Tapi datangnya kocak mau dong. Iya. Udah belum? Udah ini Kayak nggak ngiler nih gitu. Ya, itu kan mau lagi di record. Oh, Nah, kali kali ini ini kita mau coba langsung ya, teman-teman. Ini di mie jontor Akyunya ini kita dapat kuahnya ya, teman-teman. Tapi kali ini aku nggak pakai kuahnya karena menurutku asa kurang gitu ya. Ya, karena Kurang. ini juga tidak terlalu Lebih pedas. enak Kalau pedas banget ya? Ya betul. Kalau pedas banget Baru pakai ini karena lebih menempelkan pedasnya itu. Dan kalau dari si pangsit ini pasti dikasih apa ini? jeruk nipis. Nah, kita cobain yuk. Segar. Itu ada ayamnya ya, teman-teman. Ini real ayam yang benar-benar dihaluskan. Terus banyak juga. Cobain ya. Terus deh aduk gitu. Kita cobain dulu si kuahnya. Wah, kayaknya ini pedas. Cobain ya. Enak banget. Enak banget, gurihnya dapet, terus pedasnya juga menurut aku yang level 2 ini cukup banget buat orang yang mungkin gak terlalu suka pedas gitu, tapi masih pengen pedas, ini cukup banget sih, kayak pas gitu di lidah. Dan mie jontor Akyunya itu teksturnya enak banget. Ladanya juga pas. Nah, ini ada pangsitnya. Ini pangsitnya isi ayam. Pangsit goreng ya itu. Pangsit goreng. Kita cobain ya. Aduh, kameramen jadi lapar ini. Wah, Aku mau nyobain pangsit kuahnya, lihat ih ngiler banget guys. Fun fact, saya sangat picky terhadap mie, jadi mari kita coba. kamu mau coba? Enak banget teksturnya tuh, tekstur si pangsit basahnya itu lembut, terus berdaging banget, bener-bener isinya itu melimpah banget. Kayaknya wah, sangat amat worth it banget sih. Lihat ya, ini dagingnya Daging doang ini. gede banget. Gimana pendapat Anda, Rizka? Untuk aku yang nggak suka makan pedas, yang nggak suka makan mie, ini cocok banget. Teksturnya juga masih oke, meskipun tadi kita juga Iya. sama gitu. Jadi aku rekomen buat kalian datang ke sini biar makin rame si mie jontor aku ini kita viralan guys. Iya betul. Karena emang worth it ini sih menurut aku. Terus ini murah banget harganya, mulai dari 12.000 aja. Dan kalau pakai topping itu ada yang 14.000, ada yang 15.000, itu tergantung toppingnya apa. Ya, jadi menyesuaikan aja dengan selera dan keinginan kalian masing-masing. Gitu. Nah, di sini juga ada minumannya, ada minuman es teh, ada minuman teh lemon, dan minuman matcha, dan coklat, dan lain-lain. Pokoknya langsung aja yuk, just ke mie jontor Akyu.
Ini buat gua aja. Ya udahlah, kita makan ini aja yuk. Cut. Enggak, ayo lanjut. Lanjut. Gua pengen nyobain mie. Enggak, maksudnya lu coba. Apa aja? Ya lanjut sok. Tak. Ya, ini enak banget. Mau dong mie-nya. Iya mau dong. Kayaknya ini dicampur mie enak banget deh. Kita eksperimen aja kali ya? Ya. Campur mie enak banget. Guys, kita akan bereksperimen. Ini bagaimana jika mie ini Dicampur dengan dicampur atau kita colek? apa yang enak tuh? Kita colek ke kuah pangsit guys. Tapi coba. Cobain ininya dong. Kan kuahnya tuh bener-bener gurih banget ya. Iya, aku suka banget sama kuahnya karena aku suka kuah yang gurih. Betul. Terus asamnya Pedas. juga Ini enak dapet. Pakai itu. Ini guys, ini adalah favorit gue sih ini, sejauh ini ya, sejauh gue selalu kesini. Kok jadi gua anjir. Oh guys, ini adalah Duluan ya. iya. Sok aja. Bapak, Terima kasih. Terima kasih. Aku tuh tadi ngeliat lapar nih. Iya, aku juga. Jadi ada apa juga. Oke guys, jadi ini adalah makanan maksudnya selama aku selalu kesini ada makanan yang selalu pesan karena emang gurih, pedas sama yang pangsitnya itu melimpah banget. Jadi ini worth to buy sekali guys. Jadi kalian jangan lupa mampir ke sini. Terus langsung mampir daripada ngiler. Biar kita ini langsung. Kalau menu favorit aku sih of course tetap mie jontornya sih, kayak the best forever. Kalau aku sih pangsit ya. Karena kan aku tuh suka banget sih kuahnya sih. Terus sih isinya juga itu bener-bener ayam, real ayam tanpa ecek-ecek. Apalagi yang dari aku paling aku suka tuh pangsit goreng yang ada di mie jontor ini. Terus banyak banget, udah garing, terus juicy juga ayamnya, terus isiannya juga nggak pelit. Ya aku jadi pengen nyobain menu-menu lainnya kayak tadi bakso acinya ya. Itu nanti kita next time sini sih. Ya lebih pagi, lebih siangan ya biar tidak kehabisan. Jadi kayak untuk kalian juga yang mau pesen gitu, jangan terlalu sore karena di sini tuh rame banget. Takutnya tuh kehabisan kayak kita. Buat kalian yang mau tapi susah aksesnya, kalian bisa just tip ke Livi aja ya, atau enggak sebenarnya ada di Gojek sama Grab juga